Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata hampir 50% ya pemilih PDIP nyebrang ke Prabowo Subianto. Ada apa begitu kan? Mungkin banyak rasa kecewa kepada Pak Ganjar ya. Di satu sisi inginnya ya Puan Maharani untuk menjadi ya presiden di situ begitu kan. Tapi tahu-taunya PDIP sendiri mengambil ya Pak Ganjar. Bisa saja seperti itu begitu kan. Karena Trah Soekarno ini sampai hari ini begitu kan. Sampai hari ini sangat disukai begitu kan. Jadi saya dengan teman-teman itu sering menanyakan begitu kan. Kalau PDIP ya siapa sih sebenarnya yang harus kita usung? Dia mengatakan mayoritas mengatakan itu adalah Trah Soekarno. Ya mungkin ini agak rasa kecewa atau apa begitu sampai sekarang ya terkait dengan pencapresan Pak Ganjar begitu kan ya. Banyak orang spekulasi, wah ini harus dievaluasi dan sebagainya begitu kan ya. Bahkan Pak Jokowi juga gimana sekarang begitu ya. Ini hampir 50% pemilih PDIP nyebrang ke Prabowo Subianto karena Pak Prabowo Subianto potensial dan dekat dengan Pak Jokowi. Bisa saja seperti itu begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar dari netizen begitu ya. Hampir 50% ya pemilih PDIP nyebrang ke Prabowo Subianto. Bayangkan begitu kan ya. Ya Pak Ganjar kemana hari ini kok tenggelam beritanya begitu ya. Menurut analisis ngawur yang menyeberang seberang ya, ini banyak sekali kritikan, ada pro dan kontra di situ. Mantap udah kalau gitu semangat ya. Mantaplah semoga ya migrasi masif ini mendapat tempat berteduh yang nyaman diridhoi oleh Prabowo. Ditunggu migrasi susulannya. Migrasi susulannya. Banyak begitu kan. Jadi ada yang kemudian relawan-relawan Pak Ganjar pindah kepada Pak Prabowo karena dianggap bahwa visi dan misi dari Pak Ganjar itu gimana begitu sampai sekarang begitu ya. Bahkan masa ya malah pendukung Prabowo kemarin hampir 50% lebih ke Anies Baswedan apalagi ke orang PKS. Bisa saja begitu kan, ke Pak Prabowo dulu lalu kemudian putar ke Anies Baswedan, bisa saja begitu kan. Tunggu saja nanti di detik-detik akhir pencalonan di situ begitu ya. Bahkan resiko mencalonkan seorang kader parpol akan berbeda hasilnya kalau ketum yang dicalonkan. Surveinya dari mana itu bro? Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Alhamdulillah saya tetap Prabowo ya Mahfud MD. Ya kita tunjukkan saja begitu siapa. Ya terserah masyarakat mau milih si A, si B dan si C terserah begitu kan. Yang penting kita membangun bangsa bersama-sama begitu kan. Jadi kalau ada orang-orang yang kemudian berspekulasi sana sini memilih si A si B terserah begitu kan. Jangan sampai membangun polarisasi apa yang dilakukan oleh para buzzer dan cebong begitu kan. Karena begitu banyak di situ yang dilakukan polarisasinya begitu kan. Ya terserah begitu kan. Ya ini kan kita melihat bahwa perkembangan politik ini kan terserah orang secara demokratis begitu ya. Ya kita memilih ya sesuai dengan hati nurani masing-masing di situ begitu. Alhamdulillah saya tetap Prabowo ya. Bahkan Anda mengatakan Ganjar nggak laku di Jawa Tengah ya. Nongkrong aja di warung kopi ya, suaranya Ganjar melempem ya. Bisa saja seperti itu begitu kan. Karena di awal elektabilitasnya sangat tinggi sekali tapi tahu-taunya ya turun di situ begitu kan ya. Karena pada akhirnya kita tahu bahwa persoalan-persoalan sekarang itu kan bisa saja berubah begitu kan ya. Tapi kita lihat saja nanti begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya hampir 50% pemilih PDIP nyebrang ke Prabowo Subianto ya, dikutip dari fifa.com ya, fifa.co.id. Pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bakal memilih Prabowo Subianto pada pemilu di 2024 nanti. Mengapa? Berdasarkan hasil survei lembaga ya LSJE ya 34,5% responden memilih PDIP mengalih suaranya untuk Prabowo Subianto. Bayangkan begitu kan. 50% tidak tanggung-tanggung begitu. Artinya separuh perjalanan sudah menunjukkan bahwa banyak yang kemudian mendukung ya Pak Prabowo. Atau jangan-jangan 20%-nya masuk ke Anies Baswedan. Kita lihat saja nanti bagaimana surveinya ini begitu ya. Bahkan ya hal ini diungkap oleh Direktur LSI ya Vetra Ardianto dalam paparannya secara virtual Senin 3 Juli 2023. 34,5% responden memilih PDIP Perjuangan mengaku akan memilih Prabowo jika Pilpres dilaksanakan saat ini, kata Vetra Ardianto.
Bahkan dia mengatakan meski hampir 50% pemilih PDIP beralih kepada Prabowo, Ganjar Pranowo masih jadi jagoan mayoritas ya memilih PDIP dan Pilpres mendatang. Ya karena kan sudah dideklarasikan oleh partai PDIP sendiri begitu kan, sangat disayangkan sekali ya kalau tidak memilih ya Pak Ganjar begitu kan. Jadi persoalan masyarakat sekarang kan melihat bahwa siapa sih sosok yang kemudian yang akan memimpin bangsa kita. Kan orang akan melihat satu prestasi yang luar biasa. Bagaimana rekam jejaknya di situ begitu kan. Ya tidak hanya kita lihat bahwa bagi-bagi sembako sana sini begitu kan ya. Atau apa dan sebagainya begitu. Bahkan ini temuan LLSG bagian terbesar adalah 48,2% ya konstituen PDIP Perjuangan mengaku masih memilih ya Ganjar yang diusung oleh partai mereka. Namun ya persentase pemilih PDIP Perjuangan yang mengaku akan memilih Prabowo juga terus meningkat dari waktu ke waktu. Artinya apa? Artinya kesempatan emas kepada Pak Prabowo ini ya bisa saja ada kemenangan di situ begitu kan. Tetapi nanti di pemilihan kedua misalnya ya kalau pertarungannya adalah Anies Baswedan dan Prabowo, condong orang-orang akan memilih ya Pak Anies Baswedan di situ begitu. Mengapa begitu kan? Karena pada hakikatnya versus Prabowo itu ya mungkin di satu sisi ya akan kemenangan mutlak untuk Anies Baswedan begitu. Masih dari hasil survei LSG, ya Vetra mengumumkan 42,3% responden yakin Jokowi akan endorse Prabowo sebagai capres. Bahkan menurut mereka Prabowo adalah salah satu menteri terbaik di kabinet Jokowi saat ini. Bahkan bagian terbesar publik atau 42,3% responden dalam survei LSG ini kali ini meyakini bahwa endorsement Presiden Jokowi akan diberikan kepada Prabowo Subianto, ucapnya. Betul begitu kan? Mungkin Pak Jokowi ya muncul spekulasi begini. Kalau Pak Prabowo menang ya untuk menjadi presiden, maka otomatis ya Pak Jokowi ya akan di situ akan mudah untuk bagaimana mengatur dalam strategi kebijakan-kebijakan yang ada, bisa saja menitipkan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo di situ begitu kan. Tetapi kalau Pak Ganjar menang, ya Pak Jokowi menjadi rakyat biasa, tidak punya otoritas kebijakan itu begitu kan. Tidak bisa menitipkan kebijakan-kebijakan itu begitu. Ya karena apa? Karena Pak Ganjar sendiri itu adalah petugas partai di situ begitu ya. Petugas partai itu tergantung dari sananya begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya kita masih melihat hal seperti itu. Mungkin Pak Jokowi berpikir seperti itu begitu ya. Ya, kepentingan-kepentingan itu ya dalam politik kita begitu kan tidak ada yang namanya kawan begitu. Yang ada apa? Yang ada atas nama kepentingan begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu. Sementara itu 38,2% responden menilai Jokowi akan menjagokan Ganjar Pranowo ya. Itu karena dua tokoh itu berasal dari partai yang sama yaitu PDIP ya. Bahkan publik yang kurang yakin Ganjar akan di-endorse Jokowi berpendapat bahwa Ganjar terbukti kurang loyal kepada Presiden Jokowi. Saat ini merani ya menggagalkan proyek pemerintah untuk menyelenggarakan Piala Dunia U20 katanya begitu ya. U20 sudah gagal di situ begitu, di satu sisi bagaimana begitu kan ya. PDIP juga menolak begitu kan. Ya pada hakikatnya mungkin ya Pak Ganjar mengikuti PDIP bukan mengikuti dari Pak Jokowi sendiri. Ini sangat disayangkan. Bagaimana dengan U17 begitu kan ya. Itu kan sama aja begitu kan. Kalau ada timnas Israel di situ bagaimana begitu ya. Ya kita lihat saja nanti persoalan-persoalan seperti ini begitu kan. Kenapa politik itu dibawa ke ranah sepak bola, ini yang tidak baik bagi kita begitu. Tapi perlu diingat ya, jangan sampai terkecoh pada survei-survei yang kemudian hari ini muncul begitu. Kenapa? Bisa saja Pak Jokowi itu adalah hatinya kepada Pak Ganjar ya, luarnya saja kepada Pak Prabowo. Gimiknya bisa saja ya kelihatan di situ begitu. Itu harus hati-hati Pak Prabowo di situ begitu ya. Jangan sampai begitu ya di-PHP atau di-prank ke beberapa kalinya begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.